Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan penjelasan yang pertama, yaitu tentang gender. Istilah gender menurut Oakley berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Kaplan menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional atau Hamkamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian mereka memiliki akses yang sama, kesempatan yang sama, serta dapat berpartisipasi dan mengontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Sedangkan perspektif gender dalam Al-Quran tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu. Al-Quran juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos atau manusia, makrokosmos atau alam, dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan atau azwaj dalam Al-Quran tidak saja menyangkut manusia, melainkan juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan. Serta langit diumpamakan dengan suami yang menyiapkan air, dan bumi diumpamakan sebagai istri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khalik yang Maha Esa. Secara umum, tampaknya Al-Quran mengakui adanya perbedaan atau distinction antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang discrimination yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Quran, yaitu dengan terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang atau mawaddah warahmah di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan. Dan menurut hadis, mungkin dapat dibaca sendiri ya teman-teman, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan pucuk pimpinannya kepada perempuan. Meskipun materi hadis tersebut hanya mengenai pengangkatan pimpinan, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan hakim. Hal tersebut disebabkan oleh beratnya tugas seorang hakim atau pemimpin yang mungkin tidak jauh perbedaannya dengan seorang pemimpin negara. Hakim bertugas menyelesaikan perkara yang masuk, baik perkara itu menyangkut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyangkut hak sesama manusiawi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya adalah landasan normatif dalam tema kali ini, yaitu perspektif gender dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, landasan normatif atau dalil yang dikemukakan dalam penjelasan kali ini yaitu mengacu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang gambaran perihal persamaan laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah atau dimensi spiritual ataupun aktivitas sosial, urusan karir, profesional. Selanjutnya, landasan normatif dalam Al-Quran yang lain yaitu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan perihal keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertakwa atau muttaqin. Dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu. Jadi sampai hal ini kita ketahui bahwa Al-Quran itu bahwasanya sangat tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, yakni jadi gender itu dalam hal ini dalam struktur atau kedudukan yang sama. Nah, kemudian landasan normatif hadis. Nah, hadis ini tentang penciptaan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha khairuh inna ahadukum ayamalu bi amali ahli jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna hadukum layamalu bi amali ahlin nar hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila dira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, artinya dari Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menuturkan pada kami dan beliau adalah seorang yang shadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu bersatunya sperma dan ovum, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, seperti itu pula, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula, kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yakni menulis rizki, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak berhak disembah dengan benar kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mungkin seperti itu terkait landasan normatif dalam Al-Quran dan Al-Hadis dalam perspektif kesetaraan gender menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu prinsip-prinsip
kesetaraan gender dalam Al-Quran dan hadis. Di sini sudah terdapat 5 prinsip-prinsip kesetaraan gender. Adapun kelima prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Jelas, kita turun ke bumi dari rahim ibu itu baik laki-laki maupun perempuan pasti mendapatkan perlakuan yang spesial begitu, baik dari lahir dan lain sebagainya. Jadi wajar begitu. Di sini juga tidak ada tinggi rendahnya, baik laki-laki ataupun perempuan, semua sama saja prosesnya. Gitu. Yang kedua, laki-laki dan perempuan menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang sama. Jadi kita sama-sama beramar ma'ruf dan nahi mungkar, baik dari laki-laki maupun perempuan, dengan menjalankan ibadahnya masing-masing gitu, dan menjauhi sesuatu hal yang negatif bagi diri kita sendiri, ataupun menjauhi sesuatu yang tidak baik menurut kita dalam konteks agama. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan berkesempatan mendapatkan hasil kebaikan yang sama. Maksud mendapatkan hasil kebaikan yang sama di sini yaitu berpotensi ataupun berhak mendapatkan pahala dari amal soleh ataupun dari kebaikannya selama menjalankan ibadah ataupun menjalankan sesuatu hal kebaikan lainnya. Seperti itu. Yang keempat, laki-laki dan perempuan termaktub dalam kisah-kisah di Al-Quran secara bersamaan. Yang seperti kita ketahui bahwa juga terdapat kisah Adam dan kisah Hawa. Begitu. Juga di dalam Quran juga terdapat adanya kisah ataupun cerita tentang orang tua, kurang lebih seperti itu, yang notabene sama begitu, laki-laki dan perempuan dikisahkan. Yang kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi satu saudara berbangsa, bernegara, dan beragama. Jadi kita sama-sama memiliki satu ikatan dari ketiga hal ini, berbangsa, bernegara, dan beragama, tak pandang bulu baik laki-laki ataupun perempuan. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu isu kontroversial dalam kesetaraan gender. Yang pertama, konsep faraid atau warisan antara laki-laki dengan perempuan. Di sini jelas konsep faraid antara laki-laki dan perempuan ini tidak bisa disamakan. Masing-masing dari laki-laki dengan perempuan itu sudah ada bagiannya sendiri. Misal perempuan bagiannya ingin disamakan dengan laki-laki, itu tidak bisa, karena sudah sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Terus yang kedua, konsep laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Di sini maksudnya konsep laki-laki lebih kuat daripada perempuan itu seyogyanya laki-laki itu melindungi perempuan gitu. Bukan berarti di sini konteksnya meremehkan perempuan, bahwasanya perempuan tidak bisa kuat seperti laki-laki, bukan seperti itu. Ini secara hakikat bahwa laki-laki itu lebih kuat, itu maksudnya dalam melindungi dari sesuatu hal apapun yang mengganggu begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sosok perempuan yang cenderung tidak diperbolehkan memimpin. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bahwasanya terdapat pandangan mengenai sosok perempuan yang tidak diperbolehkan memimpin. Bahkan konon katanya bahwa ketika seseorang meletakkan pucuk kepemimpinannya kepada perempuan, maka hal tersebut tidak akan beruntung. Terus yang terakhir, yang keempat, pandangan mitologis yang menggambarkan sosok-sosok perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam kisah Adam dan Hawa,
gambaran Hawa ini dilukiskan atau digambarkan sebagai sosok yang menggoda Adam, sehingga Adam dan Hawa diturunkan dari surga menuju ke bumi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.